Baik, salam kenal dengan saya. Selamat datang di YouTube channel saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengupas tentang pengoperasian dari mesin CNC bubut dengan kontrol Fanuc OIMID TP. Selamat menyaksikan. Kembali kepada penjelasan dari beberapa fungsi dari emergency stop. Emergency stop digunakan untuk mematikan mesin dalam keadaan darurat, misalnya menabrak benda kerja ataupun benda kerja lepas dari clamping atau pencekaman. Maka tombol ini digunakan untuk menghentikan secara keadaan darurat, jadi menghentikan mesin dalam keadaan darurat. Kemudian masuk ke next character dan page ya. Next character digunakan untuk memposisikan kursor menuju karakter selanjutnya, memanggil program pada memori mesin, contohnya seperti ini. Nah, kalau next character dia akan berpindah kursornya. Tapi kalau kita pencet next page maka akan berpindah lembarnya, begitu. Nah, kita masuk ke mode selektor. Dalam mode selektor ada beberapa tombol: auto, edit, MDI, jog, handle. Pada auto digunakan untuk menjalankan program pada memori mesin. Kemudian edit digunakan untuk melakukan editing program, termasuk ke dalamnya membuat lembar program baru, membuat dan edit program. Kemudian MDI atau manual data input digunakan untuk menuliskan perintah secara manual, misalnya untuk memutar spindle, memanggil tool ya, tool 1, tool 2 dan lain-lain. Begitu. Kemudian pada jog digunakan untuk menggerakkan sumbu mesin secara manual dengan tipe gerakan automatic button touch, maksudnya sekali tekan dan ditahan maka sumbu pergerakan mesin akan bergerak secara otomatis. Kemudian pada handle, ini hubungannya dengan MPG, manual pulse generator, dalam artian digunakan untuk menggerakkan sumbu mesin secara manual, kita putar. Nah, tombol berikutnya yang penting di luar dari alphanumeric button tadi atau menu keypad ya, di luar ini adalah ref. Ref digunakan untuk mengembalikan posisi tool ke titik 0 mesin atau zero return atau home position, begitu. Di sini ada MPG, manual pulse generator, digunakan untuk menggerakkan sumbu mesin secara manual dengan MPG yang terpasang pada mesin. Nah, dapat diputar ya. Kemudian di sini ada spindle override, ini adalah skala kecepatan, digunakan untuk mengatur kecepatan gerak sumbu mesin dengan INC, dengan skala maksudnya. Dengan besar skala misalnya kali 1, kali 10 dan kali 100. Di sampingnya ada axis direction, digunakan untuk menggerakkan sumbu secara manual dengan metode jog. Tombol-tombol ini nanti saya akan mencoba untuk mempraktekannya. Di sini ada execution ya, ada cycle start untuk menjalankan perintah dan program. Kemudian ada cycle stop, digunakan untuk menghentikan sementara jalannya program. Kemudian di samping ada spindle, maksudnya digunakan untuk memutar spindle searah jarum jam. Kalau CW ya clockwise, kalau CCW counter clockwise digunakan untuk memutar spindle berlawanan arah jarum jam. Clockwise dan counter clockwise dilihat dari belakang cak ya. Entah itu berlawan arah jarum jam atau searah jarum jam, tergantung dari posisi dari pahat, juga insertnya telungkup ataupun menghadap ke atas ataupun ke bawah, begitu. Untuk spindle stop, untuk menghentikan putaran spindle. Sedangkan pada override ini digunakan untuk mengatur besar kecepatan pemakanan, pergerakan pada saat pemakanan. Di samping ada program protection, digunakan untuk mengunci program sehingga tidak dapat dilakukan editing program, serta untuk mengunci settingan titik referensi benda yang telah disetting pada mesin, jadi tidak bisa dirubah. Berikut penjelasan dari beberapa kontrol panel tadi. Langkah pertama dari setelah mesin dinyalakan, itu harus dipanggil menuju ke titik referensi mesin atau zero return. Sebelumnya pada menu keypad saya arahkan ke position, pada menu monitor saya arahkan ke all. Maksudnya supaya tampilan koordinatnya akan
muncul. Di sini ada beberapa tampilan koordinat absolut, relatif. Koordinat relatif ini bisa dinolkan untuk pengukuran. U adalah relatif dari sumbu X dan W adalah relatif dari sumbu Z. Misalnya disentuhkan, kemudian ini dinolkan ya. Begitu. Misalnya U dinolkan, kemudian dapat maju berapa mili untuk pengukuran saja. Baik, kembali ke zero return. Pada menu keypad saya posisikan ke pos, kemudian pada menu monitor ini posisi ke all sehingga tampilan mesin relatif, absolut, dan distant. Langkah untuk zero return sendiri adalah ref diaktifkan, kemudian pada axis direction X plus, saya ulangi, pada ref, kemudian ini dipilih ke jog ya, ref, kemudian ya X plus dan Z plus, begitu, sehingga koordinat mesin di sini akan menunjuk angka 0, dalam artian titik referensi mesin sudah dipanggil. Saya lanjutkan penjelasan dari beberapa fungsi tombol. Sebelumnya pintu akan saya buka dahulu dengan tombol berikut, yaitu ya, pintu akan terbuka. Tampilan saya setting, saya dekatkan ya. Kemudian jok sendiri digunakan untuk menggerakkan sumbu mesin, misalnya sumbu Z ya. Di sini ada peringatan seperti ini, maka pada ref ini harus dimatikan dahulu setelah zero return tadi. Hanya jok saja, kemudian saya tekan. Ini tampilan sebelumnya, tampilan pada menu keypad pada pos saya posisikan ke relatif. Tujuannya supaya jelas ya pergerakannya. Nanti kalau saya tekan Z, maka incremental dari sumbu Z ini akan minus. Ya, begitu. Kalau Z plus akan bergerak menjauh dari benda kerja, Z minus mendekat ya. Untuk pergerakan lebih cepat dapat diatur menggunakan jog. Jog yang diaktifkan rapidnya maksudnya. Jadi ini rapid diaktifkan. Ya. Nah, ini maksudnya aktif, begitu. Ya. Kalau sumbu X minus maka akan mendekat dari benda kerja, tapi kalau X plus adalah menjauh dari benda kerja. Jadi sumbu mesinnya adalah untuk yang memanjang adalah sumbu Z, kemudian yang melintang ini adalah sumbu X kalau di dalam mesin bubut berikut. Sedangkan kalau pergerakan menggunakan handle itu hubungannya dengan MPG atau manual pulse generator. Misalnya kita pilih pergerakan sumbu X atau dengan menggunakan aksi select. Nah, ini aksi select dipilih dulu. Nah, maka yang bergerak itu adalah sumbu Z. Memutarnya agak susah kalau dalam simulator. Jadi dalam simulator ini saya biasa menggunakan jog, begitu. Kalau misalnya pengen sumbu X, maka U-nya akan bergerak, begitu untuk pergerakannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang MDI atau manual data input, memberikan perintah secara manual ya, misalnya memberikan putaran dan sebagainya. MDI pada mode selektor, kemudian pada menu keypad saya arahkan ke program, pada menu monitor adalah ke MDI. Maka saya ketikkan misalnya M4 dengan putaran 500, insert, kemudian cycle start ya, maka akan berputar. Selain itu juga bisa untuk memanggil tool. Posisi tool pada saat ini adalah posisi tool pertama. Di sini ada 4 tool yang terpasang. Saya akan memanggil tool nomor 2, masih pada MDI, program MDI. Saya ketikkan T0202 insert, cycle start ya, begitu. Tool 04 langsung misalnya insert, cycle start ya, begitu penjelasan dari saya tentang fungsi dari control panel ini. Untuk penjelasan berikutnya
mengenai setting akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya. Dalam hal ini saya hanya menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari control panel berikut. Terima kasih.